Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dalam Rengguhan Allah edisi doa pagi. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum sama-sama kita melakukan doa pagi secara online pada hari ini. Mari kita bersaat teduh sejenak. Sebagai ayat pembuka, kita akan membaca Mazmur 34 ayat 2 sampai 5 secara berbalasan. Mazmur 34 ayat 2 sampai 5. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku. Mari kita angkat pujian kita dari KJ 362, bait yang pertama dan yang ketiga. Aku milikmu Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Sisimu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak besertamu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu denganmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisimu Tuhanku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang terus mengalir dalam kehidupan kami tiada henti. Kami juga mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam setiap karya dan pelayanan yang kami lakukan. Saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami dalam menjalani hidup keseharian kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 8. Saya akan membacakannya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar,
semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Bertemu lagi dalam Rengkuhan Allah, edisi doa pagi. Hari ini sama-sama kita akan belajar mengenai kekhawatiran. Dan kita akan sama-sama belajar melepaskan diri dari kekhawatiran. Saya rasa semua dari kita pernah merasa khawatir. Tentu dalam kadar yang berbeda dan dalam jenis kekhawatiran yang berbeda. Saya mencoba mencari tahu apa itu khawatir. Saya ketemu di KBBI online yang mengatakan bahwa khawatir adalah sebuah keadaan takut, keadaan gelisah, keadaan cemas terhadap suatu hal yang belum diketahui dengan pasti. Jadi khawatir adalah sebuah rasa takut mengenai hal yang belum kita ketahui dengan pasti. Saya juga mencoba mencari tahu biasanya orang-orang ini khawatir akan hal apa. Dan saya ketemu 4 hal yang biasa membuat orang merasa begitu khawatir. Hal yang pertama adalah mengenai keuangan dan masa depan. Lalu hal yang kedua adalah mengenai pekerjaan dan pendidikan. Lalu hal yang ketiga adalah mengenai relasi. Dan hal yang keempat adalah mengenai kesehatan. Keempat hal ini menjadi sumber dari kekhawatiran banyak orang. Tentu dalam kadar yang berbeda. Ada yang 25, atau ada yang 50 mungkin. Atau ada mungkin yang lebih dari 50%. Paulus memberikan nasihat kepada rekan-rekan sepelayanannya untuk janganlah hendaknya kamu khawatir. Dengan tegas Paulus mengatakan kepada rekan-rekan sepelayanannya untuk tidak khawatir. Tapi tidak hanya itu, Paulus tidak hanya mengatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi Paulus juga memberikan langkah-langkah yang bisa kita lakukan bersama untuk lepas dari kekhawatiran. Langkah yang pertama adalah dengan menyatakan segala keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ungkapan syukur. Tidak ada yang salah dengan menyatakan keinginan kepada Tuhan. Karena memang kita bisa dengan bebas menyatakan segala hal dalam doa kita. Tapi jangan lupa kata-kata yang terakhir. Dengan ungkapan syukur. Tetap bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Tidak salah menyatakan keinginan, tapi juga alangkah baiknya kita tetap memiliki rasa syukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Karena rasa syukur dapat menggantikan rasa khawatir dalam diri kita sedikit demi sedikit. Ubahlah rasa khawatir yang ada di dalam diri kita dengan rasa syukur. Belajar untuk bersyukur dari setiap hal-hal sederhana dan hal-hal besar yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Dan langkah yang kedua adalah membiarkan Allah memelihara hati dan pikiran kita. Biarkanlah Allah mengisi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera yang daripadanya. Jangan biarkan hati dan pikiran kita hanya fokus pada apa yang menjadi kekhawatiran kita. Biarkan hati dan pikiran kita diisi oleh damai sejahtera daripada Allah yang akan menggantikan rasa khawatir dalam hati dan pikiran kita. Saya mencoba mencari data dan banyak data mengatakan bahwa 90% dari apa yang menjadi kekhawatiran manusia tidak pernah terjadi. Jadi sebenarnya 90% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Oleh sebab itu lepaskanlah kekhawatiran dan membiarkan Allah mengisi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Dan langkah yang ketiga adalah dengan mengubah apa yang kita pikirkan. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif.
Dalam ayat 8, Paulus menegaskan bahwa kita perlu memikirkan hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan dan patut dipuji. Semua ini adalah hal-hal yang positif. Hari-hari ini apa sih yang membuat kita menjadi begitu khawatir? Apa sih yang menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita menjadi begitu khawatir? Mungkin kita khawatir sakit. Karena memang keadaan sekarang sedang tidak baik. Mungkin kita juga khawatir kehilangan pekerjaan. Karena memang kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik. Mungkin juga kita khawatir akan kondisi ekonomi keluarga kita. Karena takut kehilangan pekerjaan, takut kondisi ekonomi keluarga terganggu. Atau mungkin juga kita khawatir akan masa depan dari anak-anak kita. Karena semuanya belajar online. Nggak bisa fokus, nggak bisa serius. Mungkin ada banyak hal lain yang menjadi kekhawatiran kita. Lepaskanlah segala kekhawatiran kita. Jangan fokus pada khawatir. Tapi fokuslah pada solusi dan langkah-langkah untuk menyelesaikan segala kekhawatiran kita. Misalnya kita khawatir sakit. Jangan fokus pada khawatir sakitnya. Tapi fokuslah pada menjaga kesehatan, tubuh, mengikuti segala protokol kesehatan, dan tentu tetap berdoa kepada Tuhan, meminta kesehatan. Lepaskanlah segala kekhawatiran kita, gantilah segala kekhawatiran itu dengan mengungkapkan segalanya kepada Tuhan. Tentu dalam ungkapan syukur. Dan biarkanlah Allah mengisi hati dan pikiran kita dengan damai sejahtera. Dan pikirkanlah semua hal-hal yang baik, semua hal-hal yang positif. Pikirkanlah semuanya itu. Kiranya Tuhan menolong kita untuk melepaskan segala kekhawatiran yang saat ini tengah melekat di dalam kehidupan kita. Lepaskanlah segala kekhawatiran kita, dan biarlah Allah mengisi hidup kita dengan kasih dan damai sejahtera yang daripadanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian, jangan kamu khawatir. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah setiap kami
untuk melepaskan diri kami dari setiap kekhawatiran. Ajarkanlah setiap kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, dalam setiap hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Ajarkanlah juga setiap kami membiarkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh damai sejahtera yang berasal daripadamu. Dan bantulah juga setiap kami untuk memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan setiap kami. Kami yang tengah sakit, kami yang tengah bergumul. Kiranya Tuhan yang membantu setiap kami. Biarlah kami boleh menyelesaikan setiap persoalan dan pergumulan kami dengan baik, tentu dengan campur tangan daripadamu ya Tuhan. Berkatilah juga Tuhan setiap pekerjaan kami, setiap studi kami, dan setiap karya pelayanan yang kami lakukan. Kiranya juga Tuhan yang terus memberikan kesehatan dan kekuatan kepada setiap kami. Berkatilah juga Tuhan GKI Kafling Polri dalam setiap pergumulan yang tengah dihadapi. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada majelis jemaat di dalam mengelola gereja ini. Engkau juga yang memberkati Tuhan, lingkungan, kota, dan negara kami, juga dunia ini. Di dalam setiap pemerintahan, dari paling bawah sampai paling atas, kiranya Engkau yang memberkati. Bantulah Tuhan dunia ini, agar segera sembuh dari segala macam virus. Biarlah Tuhan setiap kami boleh kembali beraktivitas dengan baik, dengan rasa aman dan nyaman. Juga kami boleh kembali beribadah di gedung gereja, bertemu dan bersekutu bersama dengan semua rekan-rekan seiman kami. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membantu dan menguatkan setiap hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan doa ini kami tutup dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Rengkuhan Allah kita pada hari ini telah selesai. Sampai bertemu di Rengkuhan Allah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.